Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah bermasmur bagi Tuhan yang besar, berkuasa, dan berhikmat. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 147 ayat 1-6. Kita baca bersama ya. Begini firman Tuhan. Haleluya. Sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Dia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Mazmur 146 adalah rangkaian penutup dari keseluruhan Mazmur. Dari 145 sampai 150, Mazmur yang dituliskan ini bercirikan pembukaan dan penutupan dikatakan haleluya. Haleluya adalah sebuah ajakan untuk memuji Tuhan dalam konteks Mazmur ini. Ya, kita melihat dalam Mazmur-Mazmur ini, haleluya adalah sebuah ajakan kita untuk memuliakan Tuhan dengan cara bermasmur di ayat 1 yang kita baca tadi. Nah, bermasmur dikatakan itu bukan hanya baik, tapi indah dan layak untuk kita lakukan. Bermasmur tidak harus dengan suara yang indah, dengan suara yang merdu, nada-nadanya harus tepat. Jadi, kita nggak usah beralasan, saya nggak mau memuji Tuhan dengan suara yang terdengar, karena nanti orang tertawain saya karena suara saya nggak bagus. Saudara, bermasmur bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Apa yang keluar dari hati kita karena iman dan kasih kita kepada Tuhan, pengagungan karena pengakuan kepada Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, yang maha besar itu adalah sesuatu yang keluar dari ketulusan hati kita, tidak peduli itu suaranya indah, nadanya tepat. Pokoknya kalau kita bermasmur bagi Tuhan dari hati yang paling tulus, maka itu sangat indah di pendengarannya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di ayat ini dikatakan, di ayat yang kedua, Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Bahwa puji-pujian yang dinaikkan oleh pemazmur adalah ungkapan sukacita, syukur, karena Israel dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Karena Yerusalem yang dimaksud ini adalah Yerusalem yang dibangun kembali oleh Imam Ezra dan Nehemia, ya, setelah pembuangan dari Babel. Jadi waktu di Babel dalam Mazmur 137, mereka sangat rindu untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi karena di Babel tidak boleh ada rumah ibadah, ya, karena sesuai dengan aturan, sesuai dengan firman Tuhan kepada Musa, Yerusalem harus menjadi pusat peribadatan. Rumah Tuhan harus ada di Yerusalem. Jadi orang Israel tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya ketika ada di Babel. Dan sekarang mereka sangat bersukacita, sangat bersyukur, karena tadinya mereka tercerai-berai. Mereka kembali datang, dapat hadir untuk menyembah Tuhan. Jadi Yerusalem bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi yang terpenting menjadi pusat penyembahan Israel. Saudaraku, kalau kita lihat jauh ke depan, bahwa Yerusalem akhirnya menjadi pusat lahirnya gereja Tuhan, gereja Kristus, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi di sana, di mana semua umat Israel, ya, semua orang percaya kepada Tuhan Allahnya Israel datang dan menyaksikan pencurahan Roh Kudus oleh para rasul dan murid-murid di hari Pentakosta. Nah, kembali ke sini, bahwa adanya Yerusalem, maka adanya kepastian untuk mereka dapat beribadah dengan leluasa, dengan bebas. Karena di Israel, di Yerusalem maksud saya, ada tabu Tuhan, berarti bicara ada kehadiran Allah di sana. Dan itu sebabnya Yerusalem menjadi kota sesuai dengan namanya yang penuh dengan
damai, dan sejahtera. Saudara, di mana ada perhimpunan, di mana ada ibadah, sesungguhnya Allah hadir di sana dan memberikan damai sejahteranya bagi umat yang datang berkumpul itu. Saudaraku, di masa pandemi seperti sekarang ini, saya sangat bersyukur karena sebelum adanya PSBB dan PPKM sekarang ini, saya dan keluarga saya itu berdoa menurut waktu dan tempat masing-masing. Mama dan adik saya di rumah mereka, nggak jauh dari sini. Lalu kemudian anak-anak saya berdoa ketika mereka akan berangkat sekolah. Mereka malam berdoa, hanya kita tuntun, ya seperti itu. Tetapi sekarang saudara, justru adanya pandemi, keluarga kami bersatu. Setiap malam kami berdoa. Kami bersatu hati untuk berdoa bersama-sama, menyembah Tuhan, bermazmur bagi Dia. Jadi saya, istri, kedua anak saya, orang tua adik saya datang bersama-sama. Tadinya kami terpisah, tapi justru karena pandemi, Tuhan persatukan kami di Yerusalem, yaitu rumah kami sendiri. Saudara yang terkasih, disinilah kami menikmati sukacita damai sejahtera, dan di saat sulit seperti sekarang ini, di dalam kebersamaan kami, saya melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Justru di saat seperti ini, adik saya bisa dapat kerja, orang tua saya yang sudah tua dapat tawaran pekerjaan. Jadi sungguh ketika ada persekutuan, Tuhan hadir bukan hanya bagi individu, tetapi juga secara bersama-sama. Tuhan mau memberkati kita semua. Haleluya. Lalu dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi kalau bicara patah hati, dalam konteks Mazmur itu menunjuk kepada orang-orang yang bersedih, berduka cita karena dosanya. Di masa lalu Israel pernah terbuang ke Babel, dan penderitaannya luar biasa yang mereka rasakan, terutama soal ibadah. Dan mereka merasa jauh dari Tuhan, tetapi sekarang ketika mereka Tuhan bawa kembali ke Yerusalem, ingat Tuhan yang bangun Yerusalem. Jadi Tuhanlah yang berinisiatif untuk mengembalikan mereka ke dalam persekutuan yang indah. Dan mereka mendapatkan pemulihan karena mereka bertobat sungguh-sungguh. Jadi mereka kembali, dikatakan di sini, mereka luka-luka yang mereka alami, luka batin, dihina, diejek, direndahkan, kehilangan harga diri, semua segala-galanya, harta hilang. Tetapi ketika mereka kembali untuk dipersatukan dalam persekutuan dengan Tuhan, maka di sanalah mereka memperoleh kembali hak-hak yang hilang yang Tuhan tetapkan bagi mereka untuk mereka miliki. Lalu kemudian dikatakan di ayat 4, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Saudaraku, ya, saudara baca di Google bahwa kita manusia tinggal di planet bumi yang merupakan salah satu planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti hanya salah satu galaksi dari 2 triliun galaksi di alam semesta. Di galaksi Bima Sakti ada 100 sampai 400 miliar bintang. Saudara, kalau Alkitab mencatat, Tuhan yang menciptakan mereka, menentukan jumlahnya, ya, lalu kemudian memberi nama. Saudara, kalau pemerintah ya bisa lupa kepada saudara karena KTP saudara dan domisili saudara tidak sama, lalu saudara tidak dapat bantuan bansos dari pemerintah, tidak dapat sembako, jangan bersedih. Tuhan ingat nama-nama saudara. Tuhan ingat nama saya. Dia memanggil saya dari kegelapan dosa. Dia tidak pernah melupakan saya. Dia membawa saya ke jalan kemenangan. Di saat sukar seperti ini pun, Tuhan tidak pernah lupakan saudara. Dia ingat satu persatu namanya. Kalau miliaran bintang Tuhan ingat, maka nama-nama kita semua Dia ingat. Kalau di galaksi Bima Sakti ada 100 sampai 400 miliar bintang, Dia tahu nama-namanya. Bukankah jumlah manusia di bumi jauh lebih kecil? Hanya berapa miliar yang saudara tahu? Kalau yang banyak Tuhan ingat, masakan yang sedikit Dia lupa? Bagaimana mungkin yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus bisa dilupakan? Justru saudara saya ada di hati dan pikirannya, maka Yesus datang
untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Lalu dikatakan kemudian, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Jelas di sini menunjukkan tentang Tuhan yang besar, yang berkuasa, dan yang berhikmat. Saudara menemui jalan buntu, gak nyampe pikiran kita menyelesaikan masalah. Para profesor doktor di negeri ini, di seluruh dunia, tidak dapat memastikan untuk menyelesaikan pandemi ini. Tetapi Tuhan yang memberikan hatinya untuk kita, tidak mungkin dia tidak memberikan jalan keluar. Pasti ada cara dengan yang tidak bisa kita pikirkan, tetapi dia juru selamat. Dia akan menolong saudara dan saya. Karena ingat bahwa kita serupa dan segambar dengan dia yang tidak pernah Tuhan tinggalkan. Dikatakan kasih setianya menyertai kita meskipun kita tidak setia. Bukan berarti kita boleh gak setia, tapi justru di saat-saat sulit seperti ini, yuk kita jadi lebih setia. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Bermazmurlah bagi Tuhan kita. Dia yang besar, dia yang berkuasa, dia yang berhikmat, dia yang sanggup menolong kita, dia yang sanggup membebaskan kita, dia yang sanggup melepaskan dan menyelamatkan kita. Saudara percaya? Selamat beraktivitas, selamat bergumul, meskipun berat, tapi Tuhan menyertai saudara. Dia mengasihi saudara, dan dia memberkati saudara. Sampai jumpa lagi. Haleluya, blessed people.